Shalom saudara, mari sama-sama kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini kita perlu untuk banyak mendeklarasikan firman Tuhan melalui mulut kita. Mari kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Legacy Center. Mari bertepuk tangan dimanapun kau berada. Come on. Dia Raja yang hebat. Setuju dengan saya, katakan amin. Mari nyatakan dengan iman percaya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggulah
berada Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami, tanda kami sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. 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 Sungguh gak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya, Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, Shanaramo, Shanarabayase, Shanaramo.
dirimu. Nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati kami sembah. Ku sembah Engkau, kami sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Engkau, Kau perkasa. Gak ada yang lain, gak ada yang lain Tuhan. Hanya Kau. Mari sekali lagi nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Sungguh gak ada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau Yesus. Oh Jesus, tiada yang lain, hanya Yesus. Kau yang pertama dan yang terutama. Yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Dari hati yang mengasihi Tuhan, yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu
segalanya yang ku rindu. Jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan, mari mulai berbahasa roh. Badai hidup menghantam teman-teman, mari tetap angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Sekalipun daging kita lenyap, mari terus kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk salah satu teman kami. Ada yang papahnya ngalamin sakit di kepala yang gak hilang-hilang. Teman-teman, mari angkat tangan. Mari angkat tanganmu, arahkan layar di depan. Tuhan, aku berdoa kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, Engkau tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Kesembuhan terjadi untuk teman kami, untuk rekan kami, untuk sahabat kami, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman kami yang hari-hari ini mereka struggling, mereka berjuang untuk dapat pekerjaan baru. Tuhan, Kau bukakan pekerjaan baru buat mereka. Untuk teman kami ini, Tuhan, kasih pekerjaan yang terbaik yang bersedia pada Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan, untuk bisnis teman-temanku dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar dari bisnis ini, kiranya nama Tuhan yang semakin harum dan semakin ditinggikan. Dan kami berdoa untuk teman kami, ada teman kami yang berdoa supaya dia lolos seleksi beasiswa. Tuhan, Kau yang lancarkan setiap jalannya. Kami percaya yang terbaik yang telah Kau sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Ada teman kami yang berhasil mendapatkan pekerjaan baru. Ada teman kami yang berhasil diterima di universitas yang diharapkan di Jerman. Kami sungguh berterima kasih Bapa. Kami sungguh berterima kasih Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang begitu dahsyat. Buat setiap doa kami mungkin hari-hari ini belum terjawab, kami mau terus ketuk pintu itu. Karena kami tahu waktu kami ketuk, pintu akan dibukakan. Waktu kami mencari, kami akan menemukan. Dan waktu kami minta, maka kami akan mendapatkan. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami Bapa. Kami ingin berdoa untuk pemimpin kami. Kami ingin berdoa untuk pemimpin di gereja ini Bapak. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Pastor Niko Bapak. Kami berdoa biar kiranya hikmat yang daripada Tuhan terus menyertai Pastor Niko, membawa kami jadi umat yang jauh lebih baik hari demi hari. Kami tahu penyertaan Tuhan ada untuk Pastor Niko.
arahan, tuntunan, visi yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Oma Lelen dan keluarganya, biar Tuhan kiranya Engkau yang terus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk OTP Bapak, OTP Rayon 2. Kami berdoa untuk Ketua OTP Pastor Benny Gunawan dan Wakil Pastor Stefanus Yordan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan taruh Pastor Benny dan Pastor Ivan, kami tahu bahwa ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk Rayon 2. Kami berdoa juga untuk semua wakil gembala. Kami berdoa juga untuk staf penggembalaan yang ada. Kami percaya melalui pemimpin kami akan terus maju. Kami akan terus menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami angkat tangan kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kami tinggal di Indonesia. Kami bersyukur kami jadi warga Indonesia. Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus berkati Pak Jokowi selaku Presiden, Pak Maruf Amin selaku Wakil Presiden. Kami percaya melalui arahan dari Pak Jokowi dan Pak Maruf, kami percaya Indonesia akan menjadi jauh lebih baik. Indonesia akan menjadi negara yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bandung, kota kami tercinta. Kami bersyukur kami tinggal di Bandung Bapak. Terima kasih Bapak. Pakai kami Bapak, anak-anak muda. Pakai kami di era Pentakosta ketiga ini. Bangkitkan generasi Yeremia, anak muda yang cinta Tuhan mati-matian, penuh dengan Roh Kudus dan gak kompromi sama dosa, bergerak melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami percaya kebangkitan anak-anak muda ada di depan mata kami, dan pakai kami Bapak. Kami mau bilang, ini kami, utuslah kami. Kami mau berdoa untuk Yerusalem Bapak. Yes. Diberkatilah Yerusalem. Shalom Yerusalem. Kami percaya damai sejahtera yang berasal daripada Allah kiranya terus menyertai Yerusalem. Diberkatilah umat pilihan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah pilih hambanya, Pastor Antonio Yusuf. Kami percaya hari ini kami akan makan banyak. Hari ini kami akan dikenyangkan dengan firman Tuhan. Hari ini kami mendapat berkat perkataan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau yang mampukan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap membuka hati kami. Kami siap membuka telinga kami. Kami siap membuka pikiran kami. Berbicara bagi kami Bapak. Berbicara bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari tetap sembah Tuhan. Dikalaya lalala jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya Bapa yang kami rindukan. Menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya yang ku rindu. Jadikan Engkau dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya bagi, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Shalom, GBI Sukawarna Legacy Center. Terima kasih kepada Pastor Ivan yang boleh mengizinkan saya sharing firman Tuhan di hari yang diberkati ini. Hari ini, sore hari ini saya akan bicara satu hal yang sederhana.
Mari kita buka dari 1 Samuel 30 ayat 3 sampai yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat 3 berkata demikian. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hari ini guys, saya akan bicara 2 poin yang sederhana lewat dari kisah ini. Satu kali dikatakan Daud dan pasukannya baru pulang dari berperang. Ketika udah deket sampai ke perumahan mereka, kampung halaman mereka, saya bayangkan dalam benak mereka setelah mereka berpekan-pekan, berminggu-minggu berperang, mereka dalam hati berkata, akhirnya bisa istirahat, bisa ketemu anak istri, bisa tidur dengan nyaman. Kasur mana kasur, mungkin mereka dalam hati saya bayangkan seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika dekat dengan perumahan mereka? Mereka lihat asap membumbung tebal dan mereka berlari, saya bayangkan dalam sedikit panik atau bahkan mungkin panik. Mereka lari dan mereka dapati rumah mereka sudah habis terbakar. Istri dan anak-anak mereka ditawan oleh pasukan Amalek. Dikatakan mereka begitu terjepit, begitu pedih, sudah begitu letih, dan mereka sudah begitu pedih. Dan Pak Bu Saudara, tiba-tiba dalam keletihan, dalam kepedihan hati mereka, dikatakan rakyat itu ambil batu, hendak melempari raja, hendak melempari panglima mereka, jenderal mereka, pemimpin mereka dengan batu. Saya bayangkan mungkin mereka ambil batu dan berkata, Daud, ini gara-gara kamu Daud. Kalau kamu gak suruh kita perang, kita gak tinggalin rumah dan istri dan anak kita gak ditawan hari ini. Ini gara-gara kamu Daud. Saya bayangkan mereka sudah siap merajam Daud dengan batu. Kondisi Daud dikatakan begitu terjepit. Tapi yang menarik adalah Daud tetap tenang, dan bahkan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Guys, poin saya yang pertama, belajar dari Daud adalah dalam kondisi terjepit seperti apapun, dalam kondisi terdesak seperti apapun, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ambil keputusan. Jangan buru-buru ambil sebuah tindakan yang sepertinya engkau panik dan hendak menyelamatkan diri. Jangan buru-buru buat sebuah keputusan yang berakibat fatal dalam setiap kehidupan kita. Daud dalam kondisi terjepit seperti itu pun, dia tidak buru-buru. Dia tenang, bahkan dikatakan dia ambil waktu, dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sangat berbeda Daud ini dengan Saul. Saul pernah mengalami kondisi yang sama. Ketika Samuel berjanji bahkan, tunggu aku di hari ke-7, aku akan datang mempersembahkan korban dan baru engkau pergi berperang melawan orang Filistin di Gilgal. Baik, kata Saul. Di hari yang ke-7, Nabi Samuel yang dinantikan tidak datang-datang. Pasukan musuh sudah mulai bersiap berperang, bahkan mungkin sudah mulai mengejek, mana, katanya mau perang, ayo kita udah siap. Bahkan dikatakan pasukannya Saul sudah mulai berserak-serak meninggalkan Saul. Ya PHP, ini raja PHP, takut raja kita, panglima perang kita. Dan dikatakan di situ Saul dengan buru-buru mengambil keputusan, berkata, mana itu baju efod, mana tuh korban? Gak perlu tunggu Samuel, saya aja yang bakar tuh korban. Dan apa yang terjadi? Ketika tepat Saul memotong korban tersebut, Samuel datang. Dan Saul berkata, iya, habis gimana? Kamu kan udah janji, aku tunggu, gak datang-datang. Dan rakyat ini pasukan udah mulai berserak-serak meninggalkan aku. Dan makanya aku buru-buru ambil keputusan. Dan Samuel berkata, yang kau lakukan itu bodoh.
Harusnya engkau sabar menanti. Sangat berbeda dengan Daud. Mereka berdua, Saul dan Daud, dihadapkan pada kondisi yang sama. Rakyat yang satu sudah berserak meninggalkan dia, yang satu sudah siap ambil batu dan merajam rajanya. Tapi sangat berbeda respon dari kedua orang ini. Yang satu buru-buru dalam panik mengambil keputusan yang berakibat fatal, yang akhirnya perkenanan Tuhan terangkat daripadanya dan kerajaannya terbelah. Tapi yang satu orang lagi dengan tenang dan tetap percaya, bahkan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Guys, yang pertama, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sepertinya begitu kita kondisi menghimpit kehidupan kita. Yang pertama, jangan buru-buru ambil keputusan. Jangan buru-buru ambil keputusan. Amsal 19 ayat yang kedua, bagian yang B. Amsal 19 ayat 2 bagian yang B berkata demikian. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa, orang yang buru-buru akan salah langkah. Amsal 21 ayat yang kelima bagian yang B juga. Amsal 21 ayat 5 bagian yang B dikatakan demikian. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa, orang yang buru-buru hanya akan mengalami kekurangan. Dari dua ayat ini Amsal berkata demikian. Orang yang buru-buru akan salah langkah. Orang yang buru-buru akan mengalami kekurangan. Guys, pernah nggak waktu engkau dikejar waktu, dihimpit waktu, engkau buru-buru mau kejar pesawat ke airport, mau kejar kereta ke stasiun, engkau buru-buru karena engkau dikejar waktu, dihimpit oleh waktu. Waktu kita buru-buru, begitu sampai di bandara atau sampai di stasiun atau sampai di tempat tujuan, kau baru sadar, ya ketinggalan tuh barang. Kenapa? Kau buru-buru sih packingnya. Pernah nggak waktu engkau dikejar waktu, dihimpit waktu, karena udah telat buat kuliah, udah telat untuk masuk kantor, udah telat untuk meeting penting, udah telat untuk pelayanan. Kau buru-buru, kau dihimpit waktu, engkau nyetir begitu rupa buru-buru, tiba-tiba kau sadar, iya kelewatan tuh belokannya. Why? Kau buru-buru. That's why dikatakan jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Orang yang buru-buru akan salah langkah, orang yang buru-buru akan mengalami kekurangan. Berapa banyak saya mendapat cerita ketika orang-orang konseling dengan saya. Seorang pengusaha cerita, Pastor, kok tolong doakan, saya keadaan ekonomi cukup sulit. Waktu saya tanya ngobrol lebih lanjut, kenapa? Ya salah investasi. Waktu ngobrol lebih lanjut, kok bisa salah investasi? Padahal pengusaha ini bukan orang yang baru dalam dunia usaha. Dan dia mulai bercerita, ya abis salesnya pinter banget sih, ngomongnya manis banget sih. Ayo kok, ayo bos, buru-buru bos, tanda tangan bos, closing hari ini bos. Kalau nggak dapet nih rate investasi yang bagus, bunganya nggak dapet sekian, rate returnnya nggak dapet sekian. Ayo bos, cuman hari ini doang bos, buru-buru lah closing. Buru-buru, tergesa-gesa, dan salah langkah dan mengalami kekurangan. Berapa banyak ketika pasangan muda datang dan cerita sambil menangis karena bertengkar, berpisah bahkan. Waktu ngobrol lebih lanjut, kok bisa terjerumus dalam hubungan yang seperti ini? Ya karena baru kenal berapa lama? Ya baru kenal 3 bulan, 5 bulan, gak sampai setahun. Loh kok langsung bisa mengambil keputusan bahwa inilah jodohku, pasangan hidupku. Ya habis gitu deh, kok gitu deh Pastor, buru-buru, dikejar waktu. Ingat, ayat ini berkata orang yang buru-buru akan salah langkah dan mengalami kekurangan atau kesalahan. So, yang pertama, jangan buru-buru. Ketika engkau terjepit begitu rupa, mungkin hari-hari ini kondisi ekonomi menghimpit engkau, jangan buru-buru, jangan panik dan mengambil sebuah keputusan yang fatal. Belajar dari kebodohan Saul, yang karena begitu terjepit, dia buru-buru ambil keputusan yang salah dan fatal akibatnya.
Belajarlah dari bijaknya Daud. Dalam kondisi terjepit sekalipun, dia tidak buru-buru. Dia ambil waktu, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. So guys, 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-7 berkata, karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kondisi hari-hari ini menghimpit engkau begitu rupa, ambil waktu, jadi tenang, berdoa sebelum engkau mengambil sebuah keputusan. Jangan buru-buru, jangan buru-buru, tapi ambil waktu. Jangan buru-buru dan berkata pindah kerja, buru-buru buka usaha yang ini, lagi tren banget nih usaha yang ini. Jangan buru-buru dan berkata jual rumah dan lain sebagainya. Jangan buru-buru pindah ke sana ke sini. No, jangan buru-buru. Tenang, supaya kamu dapat berdoa dan Tuhan memberikan guidance. Dikatakan Daud dalam kondisi terjepit menguatkan kepercayaannya. Dia tidak buru-buru, dia belajar, dia tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Belajar. Yang pertama adalah dalam kondisi dihimpit dan terjepit sekalipun, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa ambil keputusan yang salah. Yang kedua, di 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Guys, seringkali setan coba himpit hidup kita. Seringkali setan akan coba membuat hidup kita begitu terjepit dan berkata, mau lari kemana lu sekarang? Checkmate. Udah skakmat, mau lari kemana lagi? Udah gak bisa ada jalan keluar. Setan akan coba kondisikan, setan akan coba membuat kita di dalam kondisi yang seperti demikian. Begitu terhimpit, begitu terjepit, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada opsi yang lain. Jangan punya sikap yang ya sudahlah. No. Belajar dari Daud dalam kisah ini. Daud dalam kondisi begitu terhimpit dan terjepit pun, yang pertama dia tidak buru-buru ambil keputusan yang bodoh dan salah. Yang kedua, dia tetap percaya surga punya cara, Tuhan yang punya jalan keluar. Dia tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan berkata, kejar Amalek, aku akan kembalikan semuanya. Plus ditambah bonus jarahan. Guys, dalam kondisi kalau hari-hari ini kau begitu dihimpit, didesak begitu rupa, jangan menyerah. Jangan punya mental victim yang berkata, ya emang nasib, ya kesian banget hidup gua. No, but be a fighter. Belajar untuk percaya Tuhanku punya cara, surga masih punya cara yang lain. Be a fighter. Daud pernah berkata, Tuhan dia yang melatih tanganku berperang hari-hari ini. Mungkin dalam dikondisikan seperti ini, pandemi seperti ini, Tuhan sedang melatih tangan kita untuk berperang, memegang senjata dan berperang. Tuhan sedang melatih kita untuk naik ke level berikutnya. Jangan menyerah, jangan punya mental victim, but be a fighter. Bukan cuma sekali dua kali. Setan coba jepit para pahlawan-pahlawan Tuhan. Musa pernah mengalami kondisi yang begitu terjepit. Di belakang pasukan Firaun siap mengejar, siap menghabisi mereka. Di depan dia lautnya beraun, laut merah. Kondisinya begitu terjepit, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu, dan laut itu terbelah. Daniel pernah begitu mengalami kondisi yang begitu terjepit. Di goa singa, terkurung oleh singa-singa yang kelaparan. Kondisinya begitu kejepit, gak ada orang lain yang bisa menolong. Tapi surga punya cara. Sadrak, Mesak, Abednego ketika dimasukkan ke dalam dapur api, perapian menyala-nyala, dalam kondisi terikat, bahkan yang masukin aja hangus terbakar. Terjepit sepertinya, tidak ada jalan keluar. Tapi surga tetap punya jalan keluar.
So, apapun yang kau alami hari-hari ini, percayalah, surga masih punya jalan keluar. Saya ingat satu kali saya nonton sebuah serial di televisi, dan ceritanya jagoannya sedang berhadapan dengan seorang penjahat lewat permainan catur. Dan penjahatnya berkata, kalau kau menang, aku lepasin semua tawanan, keluargamu, teman-teman baikmu aku lepasin. Kalau kau menang. Tapi kalau aku yang menang, apa yang menjadi keinginanku harus kau berikan. Jadi kemenangan itu ditentukan lewat permainan catur. Main di serial tersebut, sampai ketika akhirnya penjahat itu berikan satu langkah, dan penjahat itu berkata, checkmate, skakmat sekarang. Mau lari kemana lu? Gak bisa ngapa-ngapain. Dalam adegan itu saya masih ingat serial itu, penjahatnya ambil telepon dan siap menelpon algojonya untuk menghabisi seluruh keluarga dari si jagoan itu. Jagoan itu berpikir begitu keras melihat papan caturnya. Tiba-tiba dia berkata, stop! No. It's not checkmate. Ini belum checkmate. Dan tiba-tiba dia berkata, my king has one more move. Rajaku masih punya satu langkah untuk bisa membebaskan diri dan memberikan jalan keluar. Singkat cerita, serial itu dalam adegan film tersebut, jagoan yang tentunya pasti menang. Tapi ada hal yang menarik. Kalau setan coba, kondisi hidup dunia mencoba menghimpit engkau dan membuat hidup kita sepertinya checkmate. Tadi saya katakan semua pahlawan Tuhan pernah mengalami. Musa mengalami, Daniel mengalami, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami. Bahkan wanita yang 12 tahun pendarahan. Ketika wanita yang dikatakan wanita tidak punya bermoral, wanita yang tidak bermoral. Ketika para pemuka agama menarik dia, menyeret dia ke hadapan Yesus. Dan dikatakan, guru, wanita ini ketangkep basah sedang berzina. Apa yang harus kau lakukan, guru? Sepertinya semua orang sudah siap rajam dia dengan batu. Saya bayangkan wanita ini cuma tertunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Seakan-akan hidupnya berakhir. Checkmate, betul. Gak ada jalan keluar. Yesus pun diam sekian saat, sekian detik. Yesus diam. Tapi tiba-tiba Yesus cuma mengambil sebatang kayu dan menulis-nulis sesuatu di tanah. Dan berkata, siapa yang merasa gak punya dosa, sok atuh lemparin dia yang pertama. Dan satu persatu pergi. Kondisinya sudah begitu checkmate wanita ini. Tapi tiba-tiba waktu dia datang tersungkur di kaki Yesus, my king has one more move. Surga masih punya satu jalan keluar yang terakhir. Musa alami, Sadrak, Mesak, Abednego alami, Daniel alami, wanita ini mengalami, bahkan Tuhan Yesus mengalami. Ketika dia terpaku di atas kayu salib, semua orang sudah berkata, kalau kau anak raja, kalau memang kau seperti yang kau katakan kau Tuhan, ayo dong turun, bebasin dirimu. Bahkan mungkin setan semua sudah bersuka cita. Akhirnya dia kita dapatkan. Sekarang dia tergantung di atas kayu salib. Mau kemana dia? Udah dipaku di situ, gak bisa kemana-mana. Checkmate sepertinya, gak ada jalan keluar. Tapi surga, my king has one more move. Di hari ketiga kita tahu Tuhan Yesus kita bangkit dan hidup sampai hari ini. So guys, kalau hari ini kondisi keadaan menghimpit engkau, menjepit engkau, jangan nyerah. Jangan punya mental victim. Pandang surga dan berkata, pandang keadaan, pandang setan dan berkata, no, it's not checkmate. My king, rajaku, has one more move. Surga, Tuhanku, rajaku masih punya satu jalan keluar untukku. Kalaupun tidak ada jalan, dia sanggup buat jalan untuk hidupku. So guys, jangan nyerah. Jangan punya mental victim, but be a fighter. So yang pertama, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ambil keputusan yang fatal, yang berakibat fatal. Yang kedua, jangan menyerah. It's not checkmate. Surga masih punya jalan. Surga masih punya cara untuk setiap hidup
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan menyerah, tetap percaya sama Tuhan, tetap cari Tuhan. Dan saya percaya, sampai pandemi ini pergi, kutunggu jabat erat tanganmu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.